teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis pada buku tema 7 kelas 3. Adapun anggota dari kelompok 7 ada Azahra Dewanti Galuh dengan NIM 2003595, Azna Dwi Wulandari dengan NIM 2003392, Espiana Zakia Agistiani dengan NIM 2000918, Rahmi Nursifa Yahya dengan NIM 2001594, dan Rani Fitriani dengan NIM 2001594. Nah, yuk teman-teman disimak videonya. Yang pertama adalah subtema 1 pada pembelajaran pertama. Nah, pada pembelajaran pertama ini lebih banyak membahas mengenai interaksi sosial dan kerjasama, karena di dalamnya sangat banyak dibahas mengenai diskusi tentang teknologi pangan sampai kepada pengimplementasiannya dalam pembuatan tahu secara bersama-sama dan juga mengukurnya menggunakan alat ukur tidak baku. Sehingga pada pembelajaran pertama subtema 1, siswa lebih dituntut untuk mampu berinteraksi dan bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan. Selanjutnya, subtema 1 pada pembelajaran kedua. Nah, pada pembelajaran kedua ini lebih banyak membahas bagaimana siswa mampu menerima segala perbedaan yang terjadi, seperti perbedaan minat dan bakat maupun perbedaan makanan khas daerah tertentu. Sehingga pada pembelajaran kedua ini, siswa dituntut untuk mampu memahami dan menerima segala perbedaan dari setiap orang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian pembelajaran ketiga, nah pada pembelajaran ketiga ini lebih banyak membahas mengenai rasa ingin tahu dan bekerja sama. Nah, mengapa gitu ya? Karena pada pembelajaran ketiga ini siswa lebih dituntut untuk mampu melakukan aktivitas atau sebuah eksperimen atau percobaan ya yang ingin diketahuinya melalui kelompok belajar. Jadi ada berbagai macam kelompok untuk melakukan eksperimen gitu secara bersama-sama. Nah, dengan demikian siswa dapat lebih mudah mengambil keputusan, mengambil suatu kesimpulan dari sebuah eksperimen yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, teman-teman, selanjutnya pada pembelajaran keempat lebih menjelaskan muatan IPS mengenai kerja keras dan saling tolong-menolong antar sesama. Nah, hal ini dikarenakan pada pembelajaran keempat ini siswa dituntut untuk mampu berenang meskipun awalnya dibantu oleh temannya. Seperti misalnya dibantu mengambang di air, dipegangin tangannya sedikit-sedikit. Nah, dengan demikian, siswa yang asalnya tidak bisa menjadi bisa karena bantuan temannya. Pembahasan selanjutnya adalah pembelajaran kelima. Nah, teman-teman, pada pembelajaran kelima ini terdapat muatan IPS, yaitu interaksi sosial dan toleransi. Karena pada pembelajaran kelima ini, siswa diajarkan untuk saling menghargai tentang adanya perbedaan pilihan dan pendapat dalam belajar untuk disikapi dengan baik. Nah, jadi pada pembelajaran kelima ini lebih banyak dibahasnya mengenai toleransi nih, dengan adanya berbagai macam perbedaan yang terjadi di masyarakat maupun di lingkungan sekolah, siswa diharapkan mampu menerima segala perbedaan tersebut. Yang terakhir pada pembelajaran subtema 1 yaitu ada pembelajaran ke-6. Nah, pada pembelajaran 6 ini terdapat muatan IPS yaitu interaksi sosial dan teliti. Kenapa sih? Karena pada pembelajaran ke-6 ini siswa diajak belajar mengetahui cara membuat kacang kedelai sehingga menjadi tempe gitu, atau dalam artinya siswa diajak untuk mengetahui cara pengolahan tempe dari kacang kedelai. Nah, kemudian setelah tempe diolah menjadi makanan, di sini juga siswa diajarkan untuk memiliki rasa toleransi terhadap perbedaan yang ada, dikarenakan
dalam proses pembuatan tempe tersebut ada beberapa sikap yang harus kita ambil gitu, karena setiap cara pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, di pembelajaran ke-6 ini, siswa dituntut untuk mampu menerima segala perbedaan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang subtema 2, yaitu perkembangan teknologi produksi sandang. Untuk pembelajaran 1 dari halaman 62 sampai 73 terdapat muatan IPS, yaitu kreatif, terampil, dan teliti, dikarenakan siswa diajak untuk menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas dan membuat simetri lipat dari kertas, lalu menempelkan hasil karyanya di halaman yang tersedia. Dan siswa juga belajar untuk mengembangkan kreativitasnya melalui mengikuti gerakan tari Pontano. Selanjutnya, pembelajaran 2, halaman 74 sampai 84 terdapat muatan IPS, yaitu teliti dan tekun. Dikarenakan di pembelajaran ini, siswa diajak untuk mengetahui cara bahan dasar pakaian diolah hingga menjadi pakaian yang digunakan sehari-hari. Dan siswa juga belajar untuk menentukan isi cerita dari setiap paragraf. Siswa pun juga belajar tentang cara meluncur dalam kegiatan berenang. Selanjutnya di pembelajaran 3 halaman 85 sampai 90 terdapat banyak muatan IPS, yaitu yang menunjukkan sikap, nilai, dan keterampilan yang meliputi beberapa karakter sosial, yaitu toleransi, cinta tanah air, rasa syukur, kreatif, rasa ingin tahu, jujur, mandiri, bekerja keras, bertanggung jawab, interaksi sosial, dan bersahabat atau komunikatif. Nah, nilai-nilai tersebut ini dikemas dengan baik berupa wacana atau isian. Pada pembelajaran 3 juga terdapat nilai karakter sosialnya ini lebih dominan dan lebih dikembangkan, dan di mana siswa ini diminta untuk dapat memanfaatkan kekayaan yang dimiliki Indonesia, salah satunya kain motif. Kemudian pembelajaran 4 halaman 91 sampai 97 memuat nilai dan sikap karakter sosial, antara lain rasa syukur, cinta sesama, bertanggung jawab, toleransi, rasa ingin tahu, mandiri, kreatif, bersahabat, bekerja sama, kasih sayang, dan hidup rukun. Nah, pada pembelajaran 4 ini, karakter sosial yang cenderung menonjol itu sikap toleransi, di mana siswa diminta untuk dapat menghargai keberagaman yang dilihat dari perbedaannya jenis pakaian yang digunakan dan tempat tinggal serta pekerjaan yang disesuaikan dengan daerah dan kebutuhan masing-masing. Nah, selanjutnya pembelajaran 5 halaman 98 sampai 105 lebih menekankan karakter sosial, yaitu sikap rasa ingin tahu. Siswa ini diminta untuk mandiri belajar dengan mengamati beberapa teks uraian mengenai jenis pekerjaan dan kegunaannya. Namun, selain itu, terdapat juga pula nilai dan sikap karakter sosial lainnya, seperti rasa syukur, toleransi, mandiri, bertanggung jawab, bekerja keras, percaya diri, bersahabat, hidup rukun, interaksi sosial, bekerja sama, tolong-menolong, kreatif, kasih sayang, dan cinta damai. Nah, dan yang terakhir nih, pembelajaran 6, halaman 106 sampai 115, sendiri karakter sosialnya ini lebih ditekankan, yaitu sikap interaksi sosial baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, pada pembelajaran 6 juga anak lebih sering berdiskusi dengan teman untuk memecahkan persoalan. Selain itu, pada pembelajaran 6 juga melibatkan peran orang tua yang membantu anak untuk memecahkan persoalan lainnya. Adapun nilai karakter sosial lainnya yaitu rasa ingin tahu, mandiri, bertanggung jawab, toleransi, bersahabat, kasih sayang, hidup rukun, cinta damai, kreatif, dan jujur. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dari subtema 3.
Nah, pada pembelajaran 1 subtema 3 ini terdapat nilai, sikap, dan keterampilan sosial yang meliputi rasa ingin tahu, interaksi sosial, rasa syukur, hidup rukun, tolong-menolong, mandiri, bertanggung jawab, kreatif, dan juga bekerja sama. Nah, pada pembelajaran 1 ini, karakter sosial yang lebih ditekankan yaitu sikap rasa ingin tahu, di mana banyak melibatkan kognitif siswa dalam memecahkan persoalan. Selanjutnya pada pembelajaran 2. Nah, pada pembelajaran 2 ini terdapat nilai dan karakter sosial yang meliputi sikap saling menghargai, bekerja sama, hidup rukun, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, berpikir kritis, bersyukur, teliti, peduli terhadap sesama, berbahasa santun, kreatif, dan percaya diri. Nah, pada pembelajaran 2 ini karakter sosial yang lebih ditekankan yaitu sikap saling menghargai dan sikap bekerja sama. Nah, siswa diminta untuk dapat menghargai perbedaan yang ada dan juga siswa dapat menghargai pendapat temannya saat berdiskusi. Dan siswa pula diminta untuk dapat bekerja sama dalam melakukan kegiatan saat pembelajaran bersama teman. Nah, untuk pembelajaran 3 terdapat nilai dan karakter sosial yang meliputi sikap saling menghargai, kreatif, bekerja sama, percaya diri, teliti, saling menyayangi, sikap syukur, bertanggung jawab, berbahasa santun, dan berpikir kritis. Nah, pada pembelajaran 3 ini, karakter sosial yang lebih ditekankan itu yaitu sikap kreatif, di mana siswa diminta untuk dapat membuat sebuah karya berupa alat komunikasi zaman dahulu yang dihias sesuai dengan kreativitas yang dimiliki oleh siswa. Dan untuk pembelajaran 4 terdapat nilai dan karakter sosial yang meliputi sikap saling menghargai, menyayangi diri sendiri, teliti, bertanggung jawab, berbahasa santun, dan rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, pada pembelajaran 4 ini karakter sosial yang lebih ditekankan yaitu sikap saling menghargai perbedaan, di mana tidak sedikit daripada pembelajaran ini siswa diberikan kebebasan untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Selanjutnya pada pembelajaran 5. Nah, pada pembelajaran 5 ini memuat nilai dan sikap karakter berupa sikap berbahasa santun, berpikir kritis, sikap saling menghargai, dan teliti, serta rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, pada pembelajaran 5 ini, selain ada nilai dan keterampilan sosialnya, terdapat juga muatan matematika yang lebih ditekankan. Nah, dan yang terakhir pada pembelajaran 6 terdapat nilai dan keterampilan sosial yang meliputi sikap teliti, sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu yang tinggi, dan sikap jujur. Nah, pada pembelajaran 6 ini karakter sosial yang cenderung menonjol yaitu sikap bertanggung jawab, di mana siswa diberikan latihan yang berupa soal ataupun isian uraian yang jawabannya itu merupakan hasil pemahaman dari siswa tersebut. Nah, tetapi selain terdapat nilai dan karakter sosial, sama halnya seperti pembelajaran 5, pada pembelajaran 6 juga muatan matematikanya itu lebih ditekankan. Nah, itu dia teman-teman kesimpulan dari subtema 3 per pembelajaran. Selanjutnya, untuk subtema 4 akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, lanjut kita ke subtema 4. Nah, kesimpulan dari pembelajaran 1 yaitu pada pembelajaran 1 ini banyak dibahas mengenai perkembangan teknologi, salah satunya alat transportasi. Nah, karakter sosial yang ada dalam pembelajaran ini antara lain peduli sesama, kekeluargaan, rasa kasih sayang, dan berpikir kritis. Selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran 2 yaitu pada pembelajaran 2 ini banyak membahas mengenai alat transportasi dan hal ini yang menjadikan alat transportasi menjadi pembahasan yang paling menonjol. Dan terdapat karakter sosial yaitu mandiri, peduli kepada orang lain. Nah, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran 3 yaitu pada pembelajaran 3 ini masih membahas mengenai alat transportasi. Kemudian di sini juga belajar tentang menghitung ukuran kursi peron dan membuat
kreativitas dari barang bekas, yaitu mobil-mobilan. Karakter sosial yang ada dalam pembelajaran ini juga antara lain ada nilai kreativitas, mandiri, dan interaksi sosial. Nah, kemudian kesimpulan dari pembelajaran 4, yaitu pada pembelajaran 4 ini membahas mengenai alat transportasi, kemudian menyebutkan alat transportasi yang khas. Nah, selanjutnya menaati peraturan di kolam renang. Lalu ada juga menceritakan tentang pengalaman. Nah, pembahasan yang menonjol dari pembelajaran ini adalah peraturan mengenai aturan di kolam renang. Nah, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran 5 yaitu pada pembelajaran 5 ini membahas mengenai anak menggunakan alat transportasi untuk bepergian, kemudian memberikan saran mengenai alat transportasi yang hendak digunakan, dan menghitung keliling bangun datar. Nah, karakter sosial yang ada di dalam pembelajaran ini adalah mandiri, berpikir kritis, dan berani berpendapat. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dari pembelajaran 6. Nah, pada pembelajaran 6 ini membahas mengenai alat transportasi khusus beserta sirinenya. Nah, kemudian ada pula menghitung ukuran ambulan. Nah, di dalam pembelajaran ini terdapat karakter sosial. Nah, di antaranya yaitu berpikir kritis dan peduli terhadap orang lain. Kesimpulan subtema 1 membahas mengenai teknologi pangan sampai ke implementasinya, kemudian membahas mengenai menerima perbedaan yang terjadi, kemudian melakukan eksperimen melalui suatu kelompok belajar, dan juga saling tolong-menolong, contohnya seperti mengambang di atas air. Kemudian juga siswa diajarkan untuk teliti dan berinteraksi sosial dengan orang lain atau temannya. Kemudian pada subtema 2, siswa diajarkan untuk terampil dan teliti untuk menggambar bentuk bangun datar. Kemudian siswa juga diajarkan bagaimana bahan dasar baju diolah. Kemudian nilai karakter kreatif lebih menonjol karena siswa diajak untuk mengenal kain motif. Selain itu, ada juga sikap toleransi di mana siswa harus menghargai perbedaan. Kemudian siswa juga diajak untuk mengetahui jenis pekerjaan dan kegunaannya. Pada subtema 3, lebih ditekankan kepada rasa ingin tahu siswa, kemudian saling menghargai pendapat temannya, kemudian siswa diajak untuk membuat sebuah alat komunikasi. Selain itu, siswa diminta untuk berpikir kritis juga karena terdapat pelajaran matematika. Kemudian pada subtema 4, ini banyak membahas mengenai alat transportasi. Kemudian siswa diajak untuk peduli terhadap keluarga, di mana ada cerita untuk mengunjungi pamannya. Kemudian siswa diajak untuk membuat mobil-mobilan bekas dari barang yang ada. Kemudian siswa diajak untuk berpikir kritis karena akan menghitung keliling bangun datar. Kesimpulan dari keseluruhannya, dalam buku tema 7 kelas 3 ini terdapat banyak muatan IPS di setiap subtema, bahkan per halamannya pun banyak mengandung muatan IPS. Namun muatan IPS ini tidak tertulis secara langsung berbentuk materi, melainkan secara tersirat. Muatan IPS yang terdapat dalam buku tema 7 kelas 3 ini yaitu saling menyayangi, bersyukur, toleransi, sikap menghargai, hidup rukun, saling tolong-menolong, komunikatif, sikap sopan dan santun, bertanggung jawab, bekerja sama, demokratis, berbahasa santun, bekerja sama, sikap percaya diri, berkarakter baik, adanya interaksi sosial, sikap jujur, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sikap peduli sesama dan lingkungan di sekitarnya. Selain terdapat muatan IPS, ada juga segi kognitif, afektif, psikomotor dan nilai serta sosial yang semuanya sudah terdapat dalam buku tema 7 kelas 3 ini. Namun bukan hanya muatan IPS saja yang dipelajari oleh siswa, adapun materi yang tidak mengandung muatan IPS seperti kesenian, matematika, bahasa Indonesia, agama, pendidikan jasmani, PKN, dan juga mengajarkan moral serta karakter kepada siswa. Di dalam buku ini juga terdapat latihan berupa soal, praktek, diskusi.
melengkapi teks dan lain sebagainya. Beberapa latihan soalnya pun dapat melatih siswa untuk berpikir kritis, bahkan beberapa prakteknya juga siswa dapat belajar berkreasi dan menambah kreativitas. Oke, nah itu dia teman-teman kesimpulan yang dapat kelompok 7 simpulkan dari setiap pembelajaran maupun subtema yang ada pada tema 7 kelas 3. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.